Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada presentasi kali ini kami dari kelompok KS akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami dari kelompok KS menggunakan SPSS untuk melakukan uji validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Pertama, Afifah Zahra Pamela. Kedua, saya sendiri, Arsya Gusnita. Ketiga, Divi Andini. 4, Marina Azahra Nasution. Kelima, Monika Putri Wijaya. Keenam, Putri Nilamsari. 7, Sri Hidayatul Reski. 8, Yolanda Syafnita. Dan Yuni Pertiwi. Baiklah, untuk materi pertama tentang uji validitas akan dijelaskan oleh Putri Nilam. Kepada Putri Nilam dipersilahkan. Pengertian uji validitas. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kerataan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Selain itu, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Divi Andini. Kepada Divi dipersilakan. Klasifikasi validitas. Rentang 0,8 sampai 1 validitas sangat tinggi, 0,6 sampai 0,8 validitas tinggi, 0,4 sampai 0,6 validitas cukup, 0,2 sampai 0,4 validitas rendah, 0,0 sampai 0,2 validitas sangat rendah, dan 0 tidak valid. Berikut hasil percobaan kami pada aplikasi SPSS. Untuk melihat tingkat kevalidan soal, kita bisa melihat pada skor yang berada di sebelah kanan. Soal 1 PG, nilai peluang atau SIX-nya 0,0 lebih kecil dari 0,05, yang berarti soal ini valid. Dengan adanya nilai koefisien korelasi R sama dengan 0,676, berarti validitas soal nomor 1 PG validitasnya tinggi. Skornya dapat kita lihat pada slide sebelumnya tadi. Soal kedua PG, nilai peluang atau SIX-nya 0,08 lebih kecil dari 0,05, yang berarti soal ini valid. Dengan adanya nilai koefisien korelasi R sama dengan 0,15, berarti validitas soal nomor 2 PG validitasnya cukup. Selanjutnya soal nomor 7. Soal 7 PG, nilai peluang atau SIX-nya 0,299, lebih besar dari 0,05, yang berarti soal ini tidak valid. Dengan adanya nilai koefisien relasi, R sama dengan 0,216, berarti validitas soal nomor 7 PG validitasnya rendah.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yolanda Syafnita, yaitu tentang uji reliabilitas. Kepada Yola, disilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari DVN ini, yaitu mengenai pengertian uji reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability. Pengertian dari reliability atau reliabilitas adalah keajengan pengukuran menurut Baiklah, saya ulangi pengertian uji reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability. Pengertian dari reliability atau reliabilitas adalah keajengan pengukuran menurut Walizer 1987. Sugiharto dan Situnja 2006 menyatakan bahwa reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan. Menurut Ghazali 2009, menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari perubahan atau konstruk. Selanjutnya, klasifikasi reliabilitas akan dijelaskan oleh Monica. Kepada Monica, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi reliabilitas. Di sini terdapat tabel tentang reliabilitas, yaitu tes kategori reliabilitas dan koefisien korelasi. Yang pertama ada sangat tinggi pada rentang 0,800 sampai 1,0, lalu ada tinggi dari 0,600 sampai 0,799, lalu ada cukup dengan rentang 0,400 sampai 0,599, rendah pada rentang 0,399, dan yang terakhir adalah sangat rendah pada rentang 0,00 sampai 0,199. Baik, di sini ada disajikannya sebuah contoh dari reliabilitas, yaitu statistik reliability. Berdasarkan tabel, diperoleh informasi bahwa koefisien reliabilitas converge alpha untuk 25 nomor n sama dengan 25. Soal uji coba berbentuk pilihan ganda adalah sebesar FCA sama dengan 0,779 dengan koefisien sebesar 0,779 tersebut, dapat dikatakan bahwa instrumen yang diuji coba memiliki reliabilitas tinggi. Dikatakan reliabilitas tinggi karena 0,779 berada pada rentang 0,800 sampai 1,00. Baiklah, sekian saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu tingkat kesukaran akan dijelaskan oleh Afifah. Kepada Afifah, disilahkan. Tingkat kesukaran soal. Pengertian tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Semakin besar indeks tingkat kesukaran yang diperoleh dari hasil perhitungan, berarti semakin mudah soal itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marina. Kepada Marina, disilakan. Baiklah, di sini telah tersedia klasifikasi tingkat kesukaran, yang itu terdiri dari kriteria dan kategori. Untuk kriteria P lebih besar atau sama dengan dari 0,76, termasuk kategori mudah. Untuk kriteria 0,25, P berada di antara atau sama dengan
0,75 atau lebih kecil dari 0,25 masuk kategori sedang, dan untuk P lebih kecil atau sama dengan 0,24 termasuk kategori sukar. Berikut adalah hasil SPSS yang kami lakukan dengan menggunakan tingkat kesukaran pada soal nomor 1, di situ dia mendapatkan tingkat kesukarannya 1,28, yang dimana dia merupakan termasuk kategori soal mudah karena dia lebih dari 0,76. Sedangkan untuk soal nomor 5, di antara semua soal yang kami berikan, soal nomor 5 merupakan soal yang paling mudah karena pada soal nomor 5 itu memiliki tingkat kesukaran 3,84, yang dimana semua siswa itu rata-rata menjawab soal tersebut dengan benar. Sedangkan untuk soal yang nomor 18, dia memiliki tingkat kesukaran yaitu 0,16, yang dimana 0,16 tersebut termasuk kategori singkat soal yang sukar. Karena menurut hasil yang kami lakukan bahwa banyak siswa yang salah pada soal tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Reski, yaitu tentang daya pembeda. Kepada Reski, disilahkan. Baiklah, selanjutnya adalah daya pembeda. Daya beda butir soal merupakan suatu indeks yang menunjukkan tingkat kemampuan butir soal membedakan kelompok atas, yaitu peserta tes yang berprestasi tinggi, dari kelompok bawah, yaitu peserta tes yang berprestasi rendah. Kriteria interprestasi hasil perhitungan daya pembeda. Yang pertama, kurang dari 0,20 termasuk ke dalam interpretasi daya pembeda lemah, sekali atau jelek, atau tidak memiliki daya pembeda yang baik. Yang kedua, rentang antara 0,20 sampai 0,40 yang termasuk ke dalam klasifikasi satisfactory, interpretasinya yaitu daya pembeda yang cukup atau sedang. Selanjutnya adalah dengan rentang 0,40 sampai 0,70 termasuk ke dalam klasifikasi good atau interpretasinya yaitu daya pembeda yang baik. Yang selanjutnya adalah 0,70 sampai 1 termasuk ke dalam klasifikasi excellent, ya interpretasinya yaitu daya pembeda baik sekali. Dan yang terakhir bertanda negatif yang interpretasinya yaitu daya pembeda yang negatif atau jelek sekali. Berikut adalah tabel yang telah kami lakukan pada SPS. Kita terfokus pada correlation, yaitu pada soal pertama correlation-nya 0,562 yang termasuk ke dalam interpretasi yang daya pembeda yang baik. Yang selanjutnya adalah soal nomor 11 yang memiliki korelasi min 0,132 yang termasuk ke dalam interpretasi yang sangat jelek atau negatif. Selanjutnya yaitu tentang kualitas opsi. Akan dijelaskan oleh Yuni Pertiwi. Kepada Yuni, disilahkan. Kualitas opsi. Kualitas dari beberapa alternatif jawaban yang terdiri dari satu jawaban yang sesungguhnya dan beberapa jawaban salah yang disebut jawaban pengecoh. Berikut adalah hasil dari kualitas opsi yang kami lakukan.
di mana analisis kualitas opsi berhubungan dengan kevalitan, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran soal. Pada tingkat kesukaran soal, pada tingkat kevalitan soal, terdapat yang paling rendah yaitu pada soal nomor 7, dan kevalitan yang paling tinggi terdapat pada soal nomor 1, dan kevalitan sedang terdapat pada nomor 2. Kevalitan berhubungan dengan reliabilitas. Didapatkan tadi, reliabilitas memiliki tingkat yang tinggi, sehingga akan berdampak pada daya pembeda. Pada daya pembeda dihasilkan interpretasi yang baik. Salah satunya pada soal nomor 1 yang memiliki korelasi 0,562. Selain itu, pada daya pembeda terdapat interpretasi yang negatif atau jelek. Salah satunya pada soal nomor 11 yang memiliki korelasi 1362. Jadi, dapat diketahui bahwa kualitas opsi tergantung kepada tingkat validitas, tingkat reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran. Jika soal memiliki tingkat kevaliditasan yang tidak valid, reliabilitas yang rendah, daya pembeda yang jelek, serta tingkat kesukaran yang rendah, maka keefektifan opsi dapat dikatakan kurang efektif. Jadi, soal tersebut tidak dapat digunakan. Begitu juga sebaliknya, jika soal memiliki tingkat kevaliditasan yang valid, reliabilitas yang tinggi, daya pembeda yang bagus, serta tingkat kesukaran yang tinggi, maka keefektifan opsi dapat dikatakan efektif. Jadi soal tersebut dapat digunakan. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami yang menggunakan SPSS. Dari presentasi tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa yang kita gunakan sebagai contohnya yaitu adalah pada soal nomor 1 mengenai validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Validitas merupakan kecermatan tes dalam menjalankan fungsi pengukuran. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur. Berdasarkan soal yang telah dibagikan kepada 25 orang responden, didapatkan tingkat validitas yang berbeda-beda. Bahkan ada yang tidak valid. Hal ini disebabkan soal yang terlalu mudah dan juga ada kaitannya dengan efektivitas option yang kurang efektif. Reliabilitas adalah konsistensi dari suatu tes dalam mengukur apa yang seharusnya hendak diukur, sehingga pengukuran itu memberikan informasi yang dapat dipercaya. Reliabilitas rendah dapat disebabkan karena situasi dan kondisi berlangsungnya tes yang kurang kondusif, karena pada saat mengerjakan tes, para peserta dalam kondisi yang ada gangguan lingkungan dan sekitarnya. Tingkat kesukaran dapat dilihat dari jumlah jawaban benar atau salah yang dijawab oleh responden. Soal yang banyak dijawab benar berarti memiliki tingkat kesukaran yang rendah, begitupun sebaliknya. Dan tingkat kesukaran pada soal yang kami ujikan ini tergolong ke dalam mudah. Daya pembeda merupakan suatu indeks yang menunjukkan tingkat kemampuan butir soal. Pada soal ini, ada yang memiliki daya pembeda dengan interpretasi yang baik. Salah satunya pada soal nomor 1 memiliki korelasi 0,562. Selain itu, daya pembeda juga terdapat interpretasi negatif atau jelek. Salah satunya itu pada soal ini yaitu pada nomor 11 yang memiliki korelasi -0,132. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, kami akan menampilkan output dari SPSS yang telah kami lakukan. Sekianlah penampilan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.